Iya, 100% Kristen, Bang. Shalom. Wah, baik. Abang, kita diskusi aja gitu ya, by data, baik kitab. Ya, Anda kalau mau bertanya silahkan. Itu yang temanya Kita Abang gan itu maksudnya gimana itu, Bang? Oh, tema saya Bible Kristen, bukan Injil Yesus. Bang, saya mau tahu dulu ya, menurut Abang apa itu Injil dan berasal dari bahasa mana gitu? Oh, kurang tahu, Bang, saya. Baik. Maksudnya bukan Jadi isi gini, kitab. Bang, ya. Jadi gini, Injil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kabar baik. Kabar baik yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus. Bukan kesaksian, bukan penyelidikan. Jadi 100% firman Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus. Itu dinamakan Injil gitu. Jadi Injil itu mengandung ajaran yang disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus, lalu akan dia sampaikan kepada umatnya Bani Israel. Itu Injil. Nah, sedangkan Bible Kristen itu berbeda. Bible Kristen itu kan dari penyelidikan dan juga dari kesaksian. Gitu. Kalau udah dari penyelidikan, dari kesaksian, maka itu bukanlah Injil. Jadi kayak gitu. Injil Yesus berbeda dengan Injil atau Bible Kristen. Bible Kristen bukanlah Injil yang diajarkan oleh Yesus. Gitu. Oh, gitu, Bang. Itu menurut Abang ya? Itu sesuai definisinya. Biar Anda tahu, Injil itu dari bahasa Arab, Bang. Injil berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani, Evangelion. Nggak ada bahasa Yunani Injil, nggak ada. Injil itu bahasa Arab. Setelah Al-Quran muncul. Ketika Ali Imran di surah ketiga, ayat ketiga, diturunkan ayat tersebut, Nazzala alaikal kitaba bil haq, musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal Injil. Nah, baru ada kosakata Injil. Gitu. Sebelumnya nggak ada. Jadi Injil itu bahasa dari Quran. Makanya saya bilang Injil itu adalah kabar baik yang mengandung ajaran disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus, lalu dia ajarkan kepada umatnya. Itu dinamakan Injil, bukan kesaksian, bukan juga penyelidikan. Kalau kitab Abang kan penyelidikan, Bible itu. Menurut Abang sama Nabi Isa sama Yesus? Gini Bang, Nabi Isa kalau itu Yesus. baik, Menurut Abang? saya akan perhatikan dulu jawabannya ya. Kalau kita melihat sejarah dunia, ya ini tanpa agama ya Bang ya, tanpa memandang Islam dulu, tanpa memandang Kristen dulu, apakah Yesus dengan Nabi Isa alaihi salam ini sama? Memandang sejarah dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, ya hanya terjadi satu kali seorang anak laki-laki dilahirkan tanpa bapaknya, yang dilahirkan dari perawan. Itu hanya sekali terjadi di muka bumi ini. Gak ada dua kali. Kalau kita melihat dari sejarah dunia ini, pasti Nabi Isa dan Yesus adalah oknum yang sama. Tetapi diceritakan oleh dua agama dengan cerita yang berbeda. Ceritanya di Kristen yang dinamakan Yesus itu mati di salib. Sedangkan di dalam agama Islam yang namanya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam itu tidak mati di salib, tapi dia diangkat gitu ke langit. Gitu. Yang satu bilang disalib, yang satu enggak. Jadi ini adalah oknum yang sama diceritakan oleh dua agama yang mana ceritanya berbeda gitu. Iya, Bang. Ini Abang bisa membuktikan bahwa Nabi Isa itu terangkat ke surga ya, maksud Abang ya? Dalam ayat di Al-Quran itu ada tidak, Bang? Mohon maaf ya, Bang ya. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi dia diangkat ke hadirat Allah. Kalau di kitab Abang bukan di surga itu Bang, bahasanya Oranos atau Oranon, yang artinya langit. Kalau surga kan paradiso bahasanya. Jadi menurut kitab Abang, Yesus itu diangkat ke langit gitu, sama dengan Quran. Barrafa'ahu Allahu ilaih, diangkat ke hadirat Allah. Gitu. Teman-teman, dalil yang saya ucapkan ya silahkan Anda buka ya teman-teman. Ya silahkan Anda catat juga.
apakah saya dalilnya ngibul atau tidak, atau ketika saya membacakan Arabnya betul atau tidak ya. Silakan ya, nggak ada dusta di antara kita, kan gitu. Betul, betul. Oh betul kata abang. Iya, sepertinya Anda orang baik bang. Lebih banyak bertanya. Atau saya boleh bertanya satu hal? Tidak bang, saya memang kurang mengerti makanya saya tanya sama abang tuh. Bang, saya kan abang nggak ngerti ya. Saya sebenarnya orang yang tidak mendalami Bible punya dua pertanyaan bang. Tapi Iya, ini bagaimana? pertanyaan satu dulu sama abang. Ya, bang, Anda kan Kristen. Ada nggak perintah Yesus? Jadilah kamu Kristen. Mungkin ada bang. Mungkin ada. Baik, mungkin abang bisa baca lagi kitab abang ya nanti. Iya. Bang, saya kasih tahu sama Anda ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu ada setelah Yesus itu diangkat ke langit. 70 tahun lebih setelah Yesus diangkat ke langit, baru nongol yang namanya Kristen dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus. Jadi Yesus tidak pernah kenal Kristen. Iya, arti Kristen ini kan gini bang. Arti Kristen ini kan pengikut Kristus. Kita mengikuti teladan Yesus Kristus gitu bang. Baik. Itu bagi Kalau abang ya, apapun, karena abang iya. Kristen. Kalau gitu bang, ya kalau Anda tanyakan kepada saya, ya apa itu Kristen? Mohon maaf bang, saya harus jawab Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Oh begitu menurut abang. Coba abang Iya, jelaskan. kalau kata abang kan pengikut Yesus, nih ya pengikut teladan Yesus. Kalau yang Iya. ditanyakan kepada saya, ya Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Pertama gini bang, saya mau tanya sama abang dulu, ya Iya. di Lukas 4 di ayat ke-8. Ya saya sebut ayat nggak apa-apa. Sebenarnya biasa saya nyebutnya nomor gitu. Nggak ada ayat misalnya di Bible itu. Di Lukas 4 pasal 4 nomor 8. Di situ Yesus mengatakan kayak gini. Sembahlah Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja engkau berbakti. Saya mau tanya abang. Abang nyembah siapa? Kan kita percayakan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Ya, Putra, dan Roh Kudus bang. baik. Sekarang abang jawab tegas. Abang nyembah siapa? Kita nyembah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, udah membangkang dengan Tritunggal. Yesus, Bang. Kalau Anda jawabnya kayak gitu, sudah membangkang dengan perkataan Yesus. Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah, bukan Tuhan Tritunggal. Bukan, karena Allah itu bukan Tritunggal. Yesus mengajarkan Allah itu Esa dan Allah itu satu, bukan Tritunggal. Ayatnya di mana? Ketika dalam Markus dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Nggak ada. Maksudnya kan dia yang mengutus, Bapa yang mengutus Yesus. Nah, kalau utusan ya itu banyak. Puluhan di kitab Anda. Tapi kalau Yesus mengaku Tuhan, satu pun kagak ada. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan, baru itu ada di kitab Anda. Kalau dia mengaku bukan Tuhan, ya itu banyak. Bang, dia Bacalah ini Bible kan abang. Yesus ini kan bukan seperti kita manusia, bang. Dia Hah? itu diutus Bapa di surga Hah? untuk menebus dosa manusia gitu, bang. Bang, kalau Yesus itu utusan, saya pun percaya. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, kagak ada. Yesus ngakunya dia adalah hamba. Gitu. Itu aja dari yang saya tanya satu hal sama Anda. Anda sudah membangkang dengan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah yang Esa. Bukan tiga dalam satu atau Tritunggal. Makanya saya bilang kenapa? Kristen itu pembangkang Yesus. Bukan pengikut Yesus. Hal lain bang, hal lain. Ya ini hal lain. Yesus disunat di hari ke-8. Abang sunat nggak? Disunat, bang. Sepil.
Nggak percaya saya sepil. Sepil dulu ya. Ya udah, kalau abang sunat baik, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya, kita lihat ajaran Yesus. Yesus ketika dia diutus di muka bumi, dia tidak pernah contohin makan babi, tapi contohin makan ikan goreng. Nah, abang makan babi nggak? Makan, Bang. Membangkangkan dengan Yesus. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yesus contohin makan ikan goreng. Seumur hidup Yesus kagak pernah makan babi. Lalu Anda makan babi. Katanya ngikut Yesus. Ternyata bukan. Kan tidak ada larangan toh untuk makan babi. Tidak ada yang pantang seperti saudara-saudara yang muslim. Kalau Ada kita bang kan di kitab Anda perjanjian lama yang diajarkan Yesus babi itu haram. Orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. gak ada, Bang. Abang sih kagak baca kitabnya. Saya kasih tahu aja nih. Ini. Bentar, abang aja yang baca ya. Saya kasih gede nih ya. Ya, yang penting dari Bible. Jangan abang tunjuk Iya. buku cerita. Bang, saya nggak bawa dari buku cerita. Saya bawa dari Bible ya. Ini Bible ya bang ya, Alkitab ya. Oke? Iya. Alkitab ya. Iya, Bang. Oke. Saya pencet. Nah, ini bang, Imamat 11 nomor 7. Ya. Oke? Demikian juga babi hutan. Babi ini ya. Kalau terjemahan lamanya bang ya. Dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak. Maka, nih, haramlah ia kepadamu. Haram babi bang, haram. Di kitab Anda haram. Nih, yang saya katakan lagi. Orang yang makan babi, itu akan dimusnahkan Tuhan. Nih. Nih, kata Tuhan kayak gimana nih? Nih ya, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap, kata Tuhan. Tuh. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang makan babi akan dilenyapkan Tuhan, bang. Gini, Bang. Itu kan cuma satu ayat aja yang abang baca. Abang baca semua. Dari Semua awalnya. enggak, bang. Kalau dibaca semua pun malah tambah masalahnya, bang. Banyak. Ini saya baca satu aja, bang. Udah bermasalah. Kalau kita baca dari atas ya, keselamatan sesudah hukuman. Enggak berubah ini ayatnya dan konteksnya enggak berubah. Gitu. Makanya, bang, Gitu. udah saya bilang, Yesus kagak pernah seumur hidupnya dia makan babi. Karena dia nggak mau dimusnahkan oleh Tuhan. Dan dia tahu babi itu haram. Makanya Yesus kagak makan babi. Lalu ngapain abang makan babi? Ayo, pengikut Yesus atau Daging pembangkang babi. Yesus coba? Daging babi itu enak, Bang. Enak. Lebih enak Aduh. daging kambing, Bang. Demi memakan yang enak, tapi ya mau aja melanggar kitab sendiri gitu. Macam mana? Jangan Alasannya juga. enak nggak masuk akal, bang. Banyak makanan enak selain babi. Nggak masuk akal alasannya kalau enak. Masa kalau cuma enak harus melanggar apa? Melanggar kitab Anda sendiri. Bang, aku punya pertanyaan, Bang. Nah, Saya punya silakan. pertanyaan. Abang kenapa- lagi nanya, silakan. Abang, kenapa di masjid itu selalu sembahyangnya pakai toa, Bang? Izin ya, Bang ya, jangan marah ya. Ini cuman pengen tahu saja. Sebenarnya pakai toa itu ajaran abang, bang. Iya, di kitab abang ya harus berteriak kepada Tuhan gitu. Nih, saya Beda juga. Cara berdoanya kan beda toh. bentar ya. Nih, saya bukakan ayatnya, ayat toa di Bible. Bentar.
Sabar ya. Hmm. Saya lupa Yosua berapa gitu. Sabar ya. Iya bang. Nih. Ah. Nih Bang ya. Ada di kitab Anda ya. Di dalam Yosua 24 nih Bang. Jadi menurut Bible Abang, Tuhan itu harus diteriaki gitu. Nih ya, Yosua 24 ya, tampilan pasal. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Kan gitu. Karena dulu nggak ada toa, jadi Tuhan harus diteriaki. Nggak tahu ini Tuhan tuli atau apa gitu ya. Gitu loh Bang. Jadi ya untuk meneriaki Tuhan itu udah ada di Bible duluan gitu loh. Sebelum Islam pakai toa. Jadi diajar di Yosua ayat pasal berapa itu bang? Yosua 24. Yosua. Hmm. Mm-mm. Nyari dia. Gak tahu dia ya. Padahal di ajaran dia sendiri ya meneriaki Tuhan gitu. Abang. Ada teman-teman ya, meneriaki Tuhan itu banyak di Bible, bukan cuma di Yosua 24. Di mana ya? Saya lupa ada ayatnya. Ada pasalnya gitu. Betul nggak? Yosua 24 di ayat 7, pasal nomor 7. Di situ berteriak mereka kepada Tuhan. Tuhan diteriaki mereka gitu. Gitu Bang. Jadi jangan heran sekarang ya masih mending umat Islam pakai toa, nggak teriak-teriak gitu. Kan kalau kita ngomong pakai toa kan ya kan toa diatur juga di Indonesia gitu. Lagi pula toa ya umat Islam itu bukan untuk meneriaki Tuhan, tapi untuk mengumandangkan azan atau ya memberikan pengumuman. Bukan untuk meneriaki Tuhan kayak di Bible gitu. Masa-masa pakai toa ya, pakai toa kita teriaki itu Tuhan. Macam mana Bang? Aduh, bang, sebenarnya kalau gereja Abang mau pakai toa juga nggak apa-apa Bang. Tapi berani nggak baca Bible? Baca Bible pakai toa berani nggak Bang? Ya kita pakai, tapi di dalam ruangan itu untuk umatnya, untuk jemaat yang dengar firman Tuhan gitu. Bukan harus satu RT atau satu desa semua harus dengar. Ya saya tahu, memang pakai toa juga kan, cuma kan toa dalam gitu. Coba kalau pakai toa luar juga sebenarnya umat Islam nggak protes juga Bang kalau gereja pakai toa luar. Tapi berani nggak baca Biblenya keseluruhan, itu masalahnya gitu loh Bang. Udah, makasih Pak Ustadz sudah. Ada lagi Bang, Abang orangnya enak, tanyalah terus ya, saya kasih tahu semuanya, serius. Iya, mumpung pendeta Yusuf PI mau ngajarin gitu loh Bang. Sudah Bang, mau istirahat dulu Bang. Oh sudah. Oh mau istirahat dulu. Apa yang disampaikan dicerna dulu ya Bang ya. Sip. Nanti naik lagi Bang ya. Anda orangnya enak. Segan saya kalau Anda bertanya. Oke? Oke, selamat malam. Oke. Selamat malam Bang. Iya ya teman-teman. Ya baik, dia orangnya baik ya. Nggak mau saya terlalu keras gitu.